Oke, mungkin kita mulai dulu aja kali ya. Biar apa namanya, biar nggak kelamaan. Saya sampai jam 9-an do, paling jam 9 yang selesainya. Jadi, Coba, tahu. oh ini direkam nggak ya? Direkam sih. Oke, Oh, oke. apa namanya? Buat udah kelihatan belum? Kelihatan. Awan. Terlihat. Terlihat soalnya ini nggak tahu nih sekarang bentar transfer kembali panggilan ke sini. Oh iya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so di pertemuan ke berapa? Kedua ya. Untuk Mestat 4121 pada 22 November 2025. Nah, mungkin coba tolong koreksi ya. Tapi ini nggak tahu ya, kayaknya coba saya bisa akses lagi nggak? Soalnya kadang RBV-nya suka nggak beres ya, soalnya. Nah kan? Masih gangguan Bang. Enggak, Udah kadang malam aja. suka lemot sendiri gitu loh jaringan dari sananya. Oke. Oke, jadi kalau di modul 7 itu bahas apa sih? Mungkin yang sambil buka itunya, BMP-nya. Kalau nggak salah tuh perkiraan gitu ya. Buat perkiraan kalau nggak salah tuh. Jadi kayak misalkan buat ngira-ngira itu dan nanti ada hubungan sama interval kepercayaan gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini udah sempat ke mana? Ke di modul sebelumnya gitu ya, di modul-modul berapa gitu ya. Ada yang namanya istilah distribusi normal gitu ya, dan segala macamnya. Nah, di mana ini sebenarnya kalau kita bahas secara metode statistik ini cuman kayak masih statistik secara umum aja sih ya, belum ke statistik yang secara spesifik gitu ya. Karena kalau statistik yang secara spesifik itu yang statistik yang biasanya dipakai buat penelitian atau pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, ini tuh masih perintil-perintilan buat ke situnya gitu. Walaupun nggak semuanya ini tuh nggak dipakai gitu ya, maksudnya nggak dipakai itu di semua rumus statistik. Oke, jadi di sini ada rangkumannya dari BMP-nya, bahwasanya tuh di sini itu untuk menghitung nilai Z gitu ya, untuk menghitung nilai Z yang biasanya mungkin ini menghitung peluang gitu ya. Kayak di modul-modul sebelumnya tuh udah pernah bahas, maksudnya untuk di peluang sebelum di modul sebelumnya tuh ada bahas peluang gitu ya, peluang kalau Z-nya sekian gitu, dan itu ada hubungan sama dengan baca tabel. Nah, makanya kenapa tadi saya tanya dulu nih, baca tabelnya masih ada kendala nggak gitu dulu. Putus gerak koneksi atau dari aku atau dari sana ya? Di saya juga putus-putus. Oh, putus ya. Tapi di saya cuma mas saya di saya kalian kedengaran normal, di saya nggak putus. Wait. Oke. Wait dulu. DC. Nggak tahu nih, entah ya si merah biasa. Iya benar. Ya di sini emang ngerti. apa namanya, tempatnya terbatas juga, kayak My Republic segala macam pada nggak mau buka kan gitu. Oke. Bisa gitu sih. Terakhir sampai mana? Peluang gitu ya, bahas peluang. Dari awal Bang. Dari awal emang ini ya. Oke. Jadi di sini tuh ketika kita bahas statistik itu di sini tuh masih kayak pendahuluannya aja sebenarnya gitu ya. Pendahuluannya.
Walaupun sebenarnya kalau nanti statistik itu kalau emang untuk biasanya di penelitian tuh beda lagi gitu ya, beda lagi kadang kayak semisal emang nanti pakai uji apa dan itu nanti biasa pakai SPSS tuh, pakai Minitab. Kagak ada tuh yang namanya disuruh ngitung manual kayak gini gitu ya. Oke, jadi itu di sini nanti akan mengira-ngira gitu ya, mengira-ngira kira-kira apa sih namanya, peluangnya berapa, terus nanti di kegiatan belajar berapa itu nanti kebagi menjadi beberapa bagian. Kayak semisal tuh kayak seingat saya tuh tadi pas saya baca tuh kayak ada apa namanya, ada KB, ada 4 ini ya, ada 4 kegiatan belajar gitu ya. Oke, ada 4 kegiatan belajar. Nah tapi di sini tuh kayaknya saya masih apa namanya, buat apa namanya, ngerangkumnya atau nyantumin di sini tuh masih ya di beberapa KB doang, baru 2 KB doang. Jadi mungkin saya jelasin secara umum aja kali ya. Oke, jadi untuk di mana? Untuk di sini, di sini tuh nanti biasanya ngitung peluang nih, gitu ya, ngitung peluang. Kayak misalkan nanti peluangnya tuh berapa sih gitu ya. Nah, tapi itu apabila memungkinkan. Kadang ada yang emang mungkin soalnya nggak bisa dihitung secara apa namanya, secara peluang. Jadi kayak cuman nanya nilainya berapa sih gitu ya. Selesai aman nggak? Halo. Ya, halo. Oke. Aman. Aku lagi nyimak bang, santai aja bang. Iya, enggak, soalnya apa namanya, takutnya dicel lagi gitu kan. Oke, jadi di sini ada 2 gitu ya, ada 2 kondisi gitu ya terkait dengan populasi sama sampel. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di sini untuk kondisi populasi sama sampel di sini itu kayak kita mau ngetes aja nih gitu ya, terkait dengan apa namanya, barang itu ketika diambil gitu ya atau dites dikembalikan enggak gitu ya. Nah, apabila si distribusi gitu ya, distribusi daripada rata-ratanya ini berdistribusi normal gitu ya. Nah, di sini masih pakai Z ya, untuk 2 kondisi di sini, yang dimana dikasih tahu bahwasanya ada mu, berarti ini dikasih tahu rata-rata sama Bentar, ada telepon. rata-rata sama varians populasi. Ini yang membedakan adalah kalau di atas ini dengan pengembalian, kalau yang di bawah adalah tanpa pengembalian. Yang dimana nanti ini rumusnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, yang atas ini sebenarnya rumus-rumus yang atas ini terutama itu adalah rumus Z yang biasa umum dipakai untuk mengkonversi nilai X gitu ya. Mungkin kalau misalkan pernah lihat di nomor sebelum bab sebelumnya gitu ya, di model sebelumnya ada Z sama dengan X kurang mu gitu ya, kurang mu per sigma per akar N, itu ada tuh gitu ya. Nah, kalau tanpa pengembalian maka di bawahnya tuh nanti akan ada dikali ini nih ya, dikali N besar kurang N besar itu nanti secara umumnya adalah total populasinya, terus dikurangin sama N nya nanti sampelnya diambil berapa gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini itu adalah untuk menghitung gitu ya, atau lebih tepatnya di sini lebih ke nanti ada hubungan sama uji hipotesis biasanya. Nah, nanti kalau misalkan data berdistribusi normal gitu ya, data berdistribusi normal ini akan ada dua kemungkinan gitu ya. Kalau tapi ini secara umum ya, apapun sebaran populasinya gitu ya, ukuran sampel kecil namun populasinya intinya itu distribusi normal gitu ya. Intinya distribusi normal itu umumnya begini. Ini umumnya gitu ya. Makanya tadi saya bilang yang di atas tuh adalah rumus umum sebenarnya. Nah, lalu dibagi nih jadi 2 nih. Kalau datanya berdistribusi normal gitu ya, berdistribusi normal, kalau misalkan untuk N-nya lebih besar daripada sama dengan 30 gitu ya, untuk N-nya lebih besar sama dengan 30 itu nanti pakai uji Z gitu ya.
Nah, tapi kalau semisal untuk yang ini apa sih namanya? Ini bisa nih, ini bisa lebih besar sama dengan ini, sebenarnya sama aja boleh. Tapi di sini ternyata distribusinya nggak distribusi normal gitu ya, tidak berdistribusi normal. Biasanya nih nanti kalau misalkan di statistik penelitian tuh akan ada yang namanya ada uji parametrik dan ada uji non parametrik gitu ya. Nah, kalau misalkan anggap aja yang distribusi normal itu nanti pakai uji apa. Nah, tapi nanti kalau misalnya ujinya tidak berdistribusi normal tuh nanti pendekatan ujinya beda lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kalau X-barnya berdistribusi normal maka pakai ini. Tapi kalau semisal dia berdistribusi student atau alias ini tidak berdistribusi normal gitu ya, pakai dia uji T biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga nih T itu ya, terkait dengan uji kalau misalnya dia normal. Tapi biasanya itu kalau misalnya sampelnya sedikit biasanya gitu ya, sampelnya sedikit itu baru pakai uji T biasanya gitu. Jadi yang membedakan uji Z sama uji T itu biasanya di situ, terkait dengan berapa banyak sampel yang digunakan. Nah, tapi nanti pas uji itu, uji hipotesis, yaitu tergantung sama soalnya lagi. Kalau semisal soalnya maunya dia pakai uji Z, ya harus ngikutin. Tapi kalau emang soalnya, misalkan soalnya uji T, ya ikutin gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya ini saya bingung ya kalau misalnya untuk metode statistik, kalau selama nggak ada soal spesifik atau apa gitu ya, bingung mau bahas apa gitu ya. Oke, jadi mungkin kita bahas contoh-contoh soalnya sedikit gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal 7.1 gitu ya. Untuk 7.1 ini katanya dikasih tahu nih, ternyata ada populasi gitu ya. Ada populasi apa namanya? Dari angka 1 1 1 3 4 5 6 6 7 gitu ya. Kemudian hitunglah peluang bahwa dari acak berukuran 36, tapi dia maunya tuh di antara 3,8 sampai 4,5. Nah, jadi katanya tuh P-nya itu, X-nya tuh harus lebih kecil daripada 4,5. Nah, di sini 4,5 sama 3,8-nya apa nih? Ini rata-rata gitu ya. Rata-rata gitu ya. Rata-rata. Berarti rata-ratanya tuh lebih kecil daripada 4,5. Tapi lebih besar daripada 3,8. Nah, maka dari itu kita kalau misalkan ini kan kita nggak bisa nih ya kita ngerjain, maka dari itu kita rubah dulu gitu ya datanya, daripada si yang 3,8 sama 4,5 ini menjadi nilai Z ya, nanti kita lihat tabel gitu ya. Nah, karena ini di sini soalnya adalah diambil dengan pemulihan alias dikembalikan gitu ya, maka pakai untuk rumus Z-nya adalah Z sama dengan X bar kurang mu gitu ya, kurang mu per sigma per akar M gitu ya, sigma per akar M. Nah, tapi di sini ada yang nggak kelihatan atau nggak diketahui gitu ya, lebih tepatnya nggak diketahui, yaitu apa? Yang pertama adalah si mu-nya itu berapa sama sigmanya gitu ya. Jadi ini belum ada, ini belum ada. Nah, kalau N-nya itu adalah 36 ya, ini N-nya nih. N-nya 36. Nah, ya sudah, berarti untuk mu-nya sendiri dapat dari mana nih? Apakah kita ngetes pakai angka yang ada di sini? Nah, ternyata di sini kalau emang misalkan mau dispesifikkan, karena kan ya kalau normalnya tuh ya harusnya untuk rata-rata ya tinggal 1 1 1 3 4 5 6 6 tambah 7 gitu ya. Dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Coba misalkan kita mau ngitung rata-ratanya pakai cara yang biasa gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 dibagi dengan 10. Kira-kira ini mu-nya jadi berapa? 1 tambah ini 3 6 10
15, 21, 27, 33, 40 per 10. Maka rata-rata populasinya itu 4 gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari varians gitu ya, mencari varians ya tinggal pakai ini ya. Kan ini yang cari adalah standar deviasi ya. Simpangan baku gitu ya, bukan varians. Berarti nanti tinggal pakai akar kuadrat dari, nah ini dikurangin sama rata-ratanya nih. Nah, dikurangin sama rata-ratanya itu adalah 4. Jadi 1 kurang 4 kuadrat. Ini biar kita gabungin aja langsung. 3 kali 1 kurang 4 kuadrat tambah 3 kurang 4 kuadrat tambah 4 kurang 4 kuadrat. Oke, bentar dulu. Tambah 5 kurang 4 kuadrat tambah 3 kali 6 kurang 4 dikuadratkan tambah 7 kurang 4 dikuadratkan dibagi dengan N. Biasanya rumus saya dibagi dengan N. N nya berapa? 10. Coba sigma sama dengan akar kuadrat dari berapa nih? 3 kali 9 ini 27 ya, tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah ini 2 pangkat 2, 4 kali 3 12 tambah 9 per 10. Nah, berapa dah tuh? Sigma sama dengan akar kuadrat dari ini bawahnya per 10, 27, 28, 29, 29, kemudian berapa nih? 50 bukan sih, Pak? 50 ya. 50 berarti bentar dulu, bentar. Itu 12 kan ya? Berapa? Iya 12, itu 12. Yang 11 biar 50 ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah akar 5. Oke, coba bentar dulu. Bentar, ini sigma atau sigma kuadrat ya? Sigma sih harusnya. Iya, sigma. Ya, oke. So, berarti dari sini kita rubah dulu nih untuk si Z yang ini yang pertama, yang 3,8. Berarti untuk Z-nya sama dengan 3,8 dikurang dengan 4 gitu ya. 3,8 dikurang dengan 4 per akar 5 per akar 10. Nah, ini kalkulator dah gitu ya kan. Atau ada yang bisa bantu, boleh kalkulator dulu. Saya lagi ngambilin kalkulator soalnya. 4,5 dikurangi dengan 4 per akar 5 per akar 10. Berarti nilai Z-nya berapa tuh? Kalau dari BMP sih untuk nilai ininya, ini jawabannya minus 0,4 harusnya. Harusnya sih minus 0,4 sih kalau dari BMP ya, ini ya. Minus 0,4. Kemudian kalau yang ini itu plus 1,21 harusnya. Coba deh dicek dulu. Saya lagi nggak megang kalkulator ya, tuh. Coba tar dulu. 3,8 dikurang 4 jadinya minus 0,2 dibagi sama akar 5, akar 0,5 lah. Jawabannya minus 0,3 nih. Terlalu bentar. 3,8 ya, 3,8 kurang 4 per akar 5 bagi akar 10 gitu ya. Akar 5 bagi akar 10. Iya. Di sini Sorry. hasilnya 0,2. N-nya saya salah masukin. Ini akar 36 ya. Akar 36, sorry. Ini juga akar 36 ya.
36. Oh, dari ini ya. Iya kan, dekat N-nya 36. Kan jadi tuh kita nyoba populasi yang ini. Nah, anggap aja dengan kalau misalkan dengan hal yang serupa gitu ya. Berarti ini dibagi sama 6. Jawabannya adalah minus 0,5 sekian gitu ya. minus 0,53665 ya minus 0,54 lah ya. 0,5 dah. 0,54 gitu. Pakai dua angka di belakang koma aja kita gitu ya. Terus kemudian 4,5 dikurang 4, terus kemudian akar 5 dibagi sama 6. Akar 5 dibagi sama 6 jawabannya adalah sebesar 1,34. Ya, ini 1,34. Ini 36 ya. 1,34. So dari sini ini translatekan nih bahwasanya tuh P sama dengan minus 0,54 gitu ya. 0,54 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 1,34. Nah, inilah barulah kita pakai tabel ya, pakai tabel. Nah, ini balik lagi nih, pakai tabel yang mana gitu ya, pakai tabel statistik yang mana, karena cara baca tabel beda tabel itu nanti beda cara baca nih gitu ya. Bentar, tabel statistik saya pakai yang mana ya? Oh, jangan pakai yang ini deh. Oke, saya pakai yang ini aja kali ya. Oke. Nah, ini saya pakai yang ini aja. Oke, jadi di sini intinya tuh berarti intinya tuh kita begini nih. Jadi kita nyari luas daerah arsir daripada kurva normal ya. Sorry, ini ngapain di bawah? Emang saya lagi ngerjain fisika gitu. Set, kan gini. Nah, ini tengah-tengahnya tuh 0 pasti ya kan. Nah, ternyata di sini ada dua batas nih. Ya. Yang pertama adalah di sini ada minus 0,54. Gitu ya. Kemudian di sini ada sama yang di sebelah kanan ini adalah 1,34. Nah, yang dicari itu adalah daerah arsir yang ada di sini. Nanti daerah arsirnya berapa gitu ya. Nah, ini balik lagi nih, tergantung sama gambar grafik mana yang dipakai gitu ya. Nah, di sini saya pakai yang gambar grafik yang ini aja ya. Nih, ada dua nih sebenarnya nih. Ada yang pakai baca dari sebelah kiri, ada yang bacanya dari tengah nih. Tuh ya. Nah, di sini saya pakai yang tengah aja, dari yang tengah. Jadi kalau tadi misalkan kita ngikutin yang ini nih 1,34 tuh berarti 1,34 nih, 1,34 gitu ya, berapa tuh? Nah, ini 0,54 nih contohnya nih ya, di sini 0,254. Nah, ini 1,34 ya. Nah, tadi berapa tadi? 1,34. 1,34 itu adalah sebesar ini 1,34 nih, 0,4099 gitu ya. Nah, terus yang sebelah kanan juga sama. Nah, jadi yang dari sini ke sini kalau berdasarkan tabel yang tadi tuh jaraknya adalah atau luasnya itu sebesar ini ada wilayah 1 gitu ya, yang besarnya adalah sebesar 0,4099. Nah, kalau yang sebelah kiri gimana? Kan gini, cuman di sebelah kanan. Nah, maka bacanya sama. Intinya ke kanan sama ke kiri itu luasnya sama. Jadi kalau semisal di sini mau pakai yang 0,54 ya tinggal versi kanannya aja 0,54 berapa nih luasnya nih? 0,54. 0,2054 ya. Oh, pas banget tuh 0,2054. Nah, wilayah yang kedua ini adalah 0,254. 0,2054. Berarti peluangnya nanti adalah sebesar 0,2054 tambah sama 0,4099. Nah, berapa tuh? 0,2054 tambah 0,4099. Jawabnya adalah 0,6153. Kayak gitu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Aman. Aman. Cara baca tabel masih bingung nggak? Saya ini Itu ada yang ngerasain tuh.
Ya silakan, dari mana ya, dari resen? Oh nggak jadi kayaknya. Nah ini dulu Atau soalnya. kalau dari Itu. Ya halo halo. Ya silakan. kalau teks ini juga ada yang bacanya tuh dari luas kiri ya. Jadi kadang agak bingung juga. Sedangkan yang ditampilkan kalau di buku tuh luasnya tuh dari nol. Ah ya. Nah jadi gini sebenarnya makanya kenapa, tahu nggak alasannya kenapa tabel itu di atasnya ada gambar daerahnya? Karena biar kita kita tahu nih cara baca tabelnya tuh kayak gimana. Nah jadi sebenarnya basicnya itu gini, intinya tuh ketika baca tabel gitu ya, patokan dasarnya tuh gini nih. Semisal nih ya, saya punya kurva normal seperti ini. Nah misalkan punya kurva normal seperti ini, ya anggap aja bagus lah ya. Nah ini kan tengah-tengahnya tuh 0 ya. Nah tengah-tengahnya kan 0 ya. Nih tengah-tengahnya 0. Nah pasti ya, karena ini normal dan simetris. Jadi tuh dari sini ke sini ya, dari sini sampai ke sini nih. Sampai ke ujung sini gitu ya. Sama dari sini ke ujung sini itu punya luas yang pasti sama. Totalnya tuh 1. Berarti sebelah kiri itu berapa luasnya? Kalau ini sama rata 0,5. Di sebelah kanan pun juga 0,5. 0,5. Nah, Iya sih. gitu ya kan? Jadi kebagi rata nih. Gitu ya. Nah, dan begitu juga karena sama rata, makanya semisal nih kayak tadi dari gambarnya dari tengah ke kanan kita punyanya. Tapi kita mau nyari nih dari tengah ke kiri gimana? Nah, berarti misalkan anggap aja saya punya yang tadi itu berapa? Ini yang 0,54, maka yang 0,54 di sini nih, min 0,54 di sini, itu pasti sama dengan 0,54 yang ada di sini. Jadi itu nilai yang ada di sini itu pasti sama dengan nilai apa yang ada di sini. Pasti sama. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau semisal anggap aja saya punya tabelnya nggak yang dari tengah, gitu ya? Saya nggak punya tabelnya dari tengah, dapatnya dari yang pinggir tuh. Misalkan kayak yang tadi ya, saya ini, soalnya pasti ada beberapa tabel gitu ya, bentuk tabel tuh. Nah, kalau tabelnya dari sebelah kiri gimana? Ya nggak usah panik, manfaatkan dasar daripada ini sama ini. Udah itu udah lebih daripada cukup gitu. Nah, atau gini deh. Misalkan ya mengikuti aturan yang di sebelah kiri sini nih, kebagi rata nih 0,5. Saya mau nanya dulu, daerah yang warna oranye ini luasnya berapa? Kira dulu. Cara ngitungnya aja deh, misalkan. Hasil dari 0,5 dikurangi 0,5. Nah, tadi tuh kan yang biru tua ini kan 0,2054 ya. 0,2054. Nah, terus habis itu yang warna kuning tuh gimana cara nyarinya? 0,5 kurang 0,2054. Gitu. Berapa itu? Tinggal hitung aja pakai kalkulator kan ya, gitu ya. Jawabannya adalah 0,2946. 0,2946. Pasti daerah yang sini sama yang ini itu sama. Gitu ya. Nah, kalau kita cek, nah jadi kalau misalkan sekarang dibalik gitu ya, semisal dibalik. Kita punya tabel nih, Ya, kita punya tabel di sini doang nih, minus 0,54. Nah, saya butuhnya wilayah yang warna biru ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngikutin tabel yang tadi, misalkan 0,54 ya. 0,54 dari sini minus nih. Minus 0,54 berapa? 0,2946 kan ya? Tuh, sama 0,2946. Gitu. Nah, semisal anggap aja nih ternyata kita tahunya dari sini nih. Ini 0,2946. Nah, pertanyaannya adalah yang warna biru tua ini berapa? Ya,
0,5 dikurang dengan 0,2946 berapa? 0,2054. Pasti hasilnya sama gitu, pasti hasilnya sama, nggak mungkin beda gitu. Jadi manfaatkan konsep dasar yang ini nih, ke kiri 0,5, ke kanan 0,5, terus sifatnya simetris. Jadi yang warna biru tua ini sama biru tua yang di sebelah kanan tuh sama, walaupun dia yang satu minus, yang satu plus, kayak gitu. Terus yang kuning gimana kalau yang birunya ada? Ya tinggal cari kayak gini, kayak gitu ya. Jadi misalkan yang biru tua ini, kalau misalkan yang ditahu yang ini ya 0,2946, ya tinggal 0,5 kurang 0,2946, dikurang gitu ya, hasilnya 0,2054. Nah, saya mau nanya lagi nih, semisal saya mau cari yang warna hijau, berapa luas wilayahnya? Satu dikurangi 0,2,4. 1 kurang 0,2946. Boleh. Ada lagi nggak cara lain? Atau 0,5 tambah 0,2054. Pasti jawabannya sama. Kan kalau misalkan kita ngikutin yang ini, yang misalkan mau cari yang hijau, bisa jadi kita menganggap bahwasanya ini 1, terus tinggal dikurang 0,2946. Boleh? Boleh. Boleh nggak kalau semisal nih, ini kan ini 0,5 nih, tambahin sama 0,2054, ya boleh juga kan? Itu. Nah, ini jawabannya berapa? 1 kurang 0,2946 itu jawabannya adalah 0,7054. Bener nggak nih? Kalau misalkan ini ditambahin 0,7054 juga sama ya. Tuh, jadi nilainya 0,7054. Nah, bebas mau pakai 1 kurang boleh, mau pakai 0,5 tambah juga boleh, nggak ada patokan. Yang penting harus paham cara baca tabel statistiknya dulu. Nah, itu basicnya tuh di situ. Jadi selama tahu ngerti konsep ini, dikasih tabel kayak gimana ya tinggal menyesuaikan aja. Jadi nggak ada paten harus pakai ini angkanya dari sini ke sini gitu, nggak ada keharusan gitu. Gimana untuk tabel Z-nya, untuk kayak gininya udah paham atau perlu saya jelasin lagi? Boleh, kalau emang mau dijelasin lagi nggak apa-apa. Halo. Nah, berarti Ya. untuk tabel chat itu ada 2 versi ya? Iya, ada 2 versi, bahkan ada beberapa versi. Tapi setahu saya ya, sejauh saya yang pernah nemu, itu biasanya 2 versi. Dia versinya tuh dari yang ini, dari yang tengah ke kanan, biasanya begitu, atau dari yang paling kiri ke kanan. Tapi juga ada pernah ketemu saya tuh dari sini ke yang ini positif. Pernah ketemu juga. Tapi untuk nilai hasilnya itu sama nggak sih? Sama. Beda cara bacanya doang. Kayak misalnya nih, misalkan saya tanya deh. Misalkan ini saya tanya lagi. Kira-kira kalau misalkan ditanya yang warna merah ini berapa luas wilayahnya? Ya sama kayak yang hijau kan? Sama kayak yang hijau kan? Berapa dia? 0,7054. Nah, ini juga tadi kita bisa buktiin nih. Karena pas sama kan sama nih, karena gini. Tadi kalau kita cek pakai yang hijau, pakai yang biru ini kan kita mau ngecek nih, kan ada 2 ya. Kalau kita mau ngecek pakai misalkan anggap aja yang biru nih, kita taunya yang biru nih.
entah sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah itu ternyata orange-nya 0,2946. Nah pas dicek bener nggak, dari sebelah kiri ke sininya tuh 0,2946 sama 0,2946 ya, berarti kan sama jawabannya, pasti sama. Cuman biasanya beda tabel itu biasanya beda ketelitian. Kadang tuh ada yang cuman pakai tiga angka di belakang koma, ada yang pakai 4 angka di belakang koma juga ada yang pakai, kalau 5 kayak belum pernah nemu saya gitu. Jadi kadang tuh ada yang jadi tabel-tabelnya tuh bisa beda-beda bentuknya. Ada yang dikasih taunya begini, ada saya pernah lihat nih. Kalau ini kan tadi kan dari tengah ke kanan ya. Nah kadang tuh dikasih taunya dari dari daerah yang arsirnya itu. Misalkan dari dari sini nih, set. Nah nanti dikasih taunya misalkan nih ini adalah Z. Nah pernah tuh dikasih taunya begini. Pernah ada juga yang tabelnya begini. Jadi nggak usah bingung, hasilnya tetap sama, cuma beda cara baca aja. Ya gitu. Jadi misalkan nih kita punya cuman tabel, misalkan nih anggap aja kita mau menghitung nih, semisal dari sini ke sini, misalkan nih, set, gitu ya. Nah saya mau minta di sini, misalkan saya punya angka berapa ya? Saya punya 1,32 misalkan 1,32. Nah saya mau minta nih P Z lebih kecil daripada 1,32. Artinya saya butuh daerah arsir yang dari sini nih sampai ke ujung sebelah kiri. Nah coba nih saya kasih tabelnya, kira-kira hasilnya berapa gitu. Nah, bentar. Ini saya zoom deh. Tuh. Nah, masih di daerah sini nih. Nah, kira-kira yang luas daerah yang warna oranye ini berapa? Nol koma lima ditambah 0,0517 ya. 0,5 tambah 0,4066. Bentar. Oh iya. Ya kan Ini ini ya yang 1,32 ya. Nah, 1,32 itu. Nanti jawabannya berapa? 0,9066 gitu. Kalau ini enggak, ini enggak. Ini ordinatnya doang. Enggak usah ini, udah abaikan aja. Tuh. Jadi ini tadi jawabannya berapa? 0,9066. Tuh. Kalau misalkan mau pakai yang di sini, ya bisa juga jawabannya, cara jawabnya. Coba kalau misal pakai yang kayak gini gimana cara jawabnya? Coba kalau yang ini pakai satu dikurangin nilai tabel Z tersebut. 1 dikurang nilai tabel Z. Masih salah. Kurang tepat. Tapi kurang tabel Z bisa. Terus tabel Z-nya ngambilnya yang tabel Z ini ditaruh di mana? Yang dari 0 minus hingga yang itu kan. Iya, maksudnya untuk 1,32 nih. Nah, 1,32 nih kan kalau dibaca tabelnya pakai misalkan anggap aja nih. Ini pakai yang ini nih 1,32 tuh 0,0934 ya. Nah, itu ditaruh di mana? 0,9034. Di arsiran itu. Enggak, itu enggak di arsiran. Itu yang 0,9304 itu yang polosan ini. Di sini nih. Tadi
tadi jawabannya 0, ini 0,0934. Lalu ini 1 kurang 0,0934. Kalau tadi kan pakainya yang versi yang pertama tuh berarti tadi berapa? 0,5 ditambah sama 0,406 ya. 0,4066 berapa jawabannya? 0,9066. Nah, coba you cek hasilnya sama nggak? Kalau pakai yang atas 1,0,9 1 kurang 0,934. Sama juga. Sama kan? Iya, pasti sama, nggak mungkin beda. Tinggal tergantung sama cara baca tabelnya tuh pakai tabel yang mana. Jadi kalau misalkan tadi yang di sebelah kanan tuh tadi yang pakai yang misalkan tadi 1,32 di sini nih. Nah, yang warna yang di sini itu nilai itu sama yang ada di sini. Gitu. Jadi bacanya tuh simetris. Jadi yang tadi yang you pakai yang min 1,32 itu kalau misalkan you taruh begini, ini min 1,32. Lalu lah di sini adalah yang 0,0934, maka ini pun juga sama 0,0934. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi benar tinggal main-mainin aja sih, tambah kurang doang sebenarnya. Kalau emang diperlukan ya. Gitu. Oke, gimana? Sudah aman? Halo. Di saya Aman sih. Aman. Harusnya aman sih. Ini. Nggak, soalnya di tadi ngomong suaranya nggak keluar kayaknya, atau tadi saya yang kayak nge-lag. Oke, jadi intinya caranya kayak gitu. Makanya kenapa ketika baca tabel Z itu jangan fokus ke gambar, maksudnya jangan terlalu fokus sama angka Z-nya berapa gitu, tapi fokus sama daerah arsir yang dipakai di tabel, sama manfaatkan yang ini nih gitu. Jadi setengah ke kiri itu 0,05, setengah ke kanan 0,5, dari kiri ke kanan itu nilainya 1. Nanti tinggal pakai tuh, udah 1 kurang lah, apa 0,5 tambah lah, atau 0,5 kurang kah, apa 1 kurang kah. Nah, itu tergantung sama ya daerah mana yang mau dicari dan pakai tabel apa, tabelnya yang mana gitu. Jadi nggak ada patokan pasti cara baca tabel, maksudnya nggak ada patokan pasti gitu loh ya, nggak ada patokan pasti ini harus begini loh baca ininya. Nah, coba yang jadi pakemnya tuh yang ini sama ya, yang tadi ujung ke ujung tuh 1, ini setengah, yang kemudian nanti tinggal daerah arsirnya tuh segini gini. Nah, berarti dari ujung ke sini tuh berapa gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nah, cuman kalau yang ini itu kok saya agak ragu ya, karena di sini distribusinya bukan distribusi normal yang dipakai itu. Jadi tuh yang di sini tuh sebenarnya sama kayak yang tadi di awal gitu ya. Mu-nya tuh adalah 4. Kemudian untuk ini adalah akar 5, alias mungkin sigma kuadratnya itu jawabannya 5 gitu ya. Nah, tapi karena ini tanpa pengembalian, maka nanti untuk konversinya itu sendiri itu bukan pakai yang akar 5, melainkan dia bukan polosan lagi begini, melainkan dia pakai yang sigma per akar n gitu ya, sigma per akar n kali dengan akar kuadrat dari n besar kurang n
per n besar kurang 1. Ini adalah varians daripada nilai x-nya gitu ya. Nah, kali ini kan varians daripada populasi gitu ya. Akar 5 per akar 4 dikali dengan akar kuadrat dari 10, karena di sini n-nya 10 ya, n besarnya 10. Terus habis itu n ini n kecilnya yang 4. Berarti 10 kurang 4 per 10 kurang 1. Nah, nanti ada hasilnya nih. Nah, di sini katanya gitu ya, katanya ditanya sekurang-kurangnya 3/4 di antara semua nilai tengah contoh itu kita harapkan akan jatuh di antara dua nilai berapa. Jadi itu kita mau cari batas bawah sama batas atasnya. Nah, ini tuh sebenarnya masuk ke bagian interval gitu loh. Kita intervalnya tuh berapa gitu. Nah, di sini kalau kita ngikutin pakai tabelnya apa namanya, kita pakai yang apa namanya, pakai yang normal gitu ya. Kalau kita pakai yang normal itu akan sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda dengan apa namanya, gambar grafiknya, karena di sini ada dua. Oke. Nah, kalau seperti yang kita tahu bahwasanya untuk data yang berdistribusi normal itu kan adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah, gitu ya. 0,8%, 95%, 99,7% untuk rentang dari tengah dan menyimpangnya seberapa jauh gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada nih ketidaksamaan Chebyshev. Nah, ini distribusinya tuh bisa dipakai buat apa aja, distribusi normal juga bisa gitu ya kan. Nah, maka dari itu untuk menjawab yang ini, kalau misalkan tadi di sini, dari sini nih sebenarnya dari kata sekurang-kurangnya 3/4 berarti pakai at least 75% gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita translate ke bahasa Inggris tuh at least 75%. Nah, area 75% itu berada di ya plus minus ya, dimana batas atasnya atau upper boundnya gitu ya, ada lower bound, ada upper bound gitu ya. Nah, untuk lower boundnya itu adalah mu minus 2 sigma gitu ya, minus 2 sigma, dan di sini adalah x yang dipakai ya. Kemudian untuk upper boundnya alias batas atasnya adalah mu tambah 2 sigma gitu ya. Karena di sini kalau kita pakai 75% di distribusi normal, dia kagak ada gitu ya, kagak ada, dia tidak memenuhi lah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, oke, rata-ratanya di sini pakai 4, berarti di sini lower boundnya adalah 4 kurang 2 kali, di sini nih jawabannya berapa tuh, kita hitung dulu. Berarti akar 5 per akar 4 dikali dengan akar 6 per 9. Jawabannya adalah 0,91 di sini. 0,91. Ya udah, ini dikali 0,91, maka nanti lower boundnya berapa nih? 4 kurang 2 kali 0,91. Jawabannya adalah 2,18 gitu ya, 2,18. Terus kemudian untuk upper boundnya alias batas atas gitu ya, berarti 4 plus 2 kali 0,91 gitu ya. Nah, kalau ditambah itu hasilnya jawabannya adalah sebesar 5,82. Nah, artinya berarti bisa kita tulis seperti ini, 2,18 lebih kecil sama dengan mu lebih kecil sama dengan 5,82. Artinya batas atasnya itu atau alias si ini diharapkan jatuh antara dua nilai berapa? Ya, jawabannya adalah 2,18 dan 5,82. Udah, jawabannya seperti itu. Nah, itu untuk si yang contoh 7.2 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya sebelum sebelumnya pengalaman pas ujian ini kan lumayan agak rumit ya, kalau kayak ngitung akar itu kan maksudnya kayak enggak biasanya gitu, itu ada
pakai kalkulator ya sih? Harusnya sih pakai kalkulator ya, harusnya sih boleh pakai kalkulator. Iya. Untuk mata kuliah begini nih yang emang ini cuman balik lagi ya, tergantung sama soalnya. Biasanya tuh kalau emang nggak boleh kalkulator itu biasanya hitungannya antara sedikit ataupun bisa diakalin dengan cara tertentu gitu, kayak gitu. Ya misal kayak akar 5 gitu kan harus dipecah-pecah dulu ya. Iya betul, bahkan kalau misalnya mau pakai, Beda kayak sama akar 9 kayak gitu kan. iya betul, pasti angkanya nggak bagus gitu. Kalau misalnya akar 9 kan jawabannya 3. Nah kalau akar 5 tuh kalau emang misalkan kita mau hitung manual pun ya kita harus tahu nilai, ya nanti angkanya juga jelek gitu loh. Intinya angkanya jelek dan ribet gitu loh. Biasanya pasti ada kok, cuman nggak tahu ya, nanti coba ditanya aja. Harusnya sih boleh, harusnya boleh. Jadi jaga-jaga Tapi aja. sebenarnya kakak waktu itu pakai ada kalkulator gitu, aja boleh. Oh saya nggak ada matkul ini, saya nggak ada matkul ini. Saya di sama semester sebelum saya tuh saya nggak ada ngambil matkul ini. Jadi saya nggak tahu. Cuman kalau setahu saya ya, kalau misalkan untuk hitungan gitu yang emang agak sedikit menjelimet tuh sejauh ini ya itu apa namanya, boleh pakai kalkulator gitu. Jadi saran saya mah kalau emang ini jaga-jaga aja bawa kalkulator. Nanti kalau emang misalkan boleh ya udah silakan buka kalkulatornya aja gitu. Oke. Gimana? Saya lanjut aja kali ya. Oke, gini. Nah, ini juga sebenarnya untuk yang ini nih, yang kedua nih. Kalau misalkan yang tadi udah saya bilang untuk nomor yang ini sebenarnya masih balik lagi nih gitu ya, untuk balik lagi kayak tadi. Sebenarnya ini nanya peluang juga sama kayak yang ada di sini. Bedanya adalah dia tidak spesifik ada dikembalikan atau tidak gitu, jadi sifatnya secara umum gitu ya, general punya gitu lah. Oke. Nah 7.3 di sini katanya di informasi di soalnya kita punya informasi populasi kekuatan genggaman ini mempunyai rata-rata ini mu gitu ya, dan simpangan bakunya 10. Nah ini adalah sigmanya. Kenapa pakai sigma, kenapa pakai mu? Dibaca lagi soalnya. Ini adalah populasi, karena ingat ya simbol rata-rata populasi ataupun sampel itu beda. Kalau semisal untuk yang rata-rata itu adalah X bar, kalau yang populasi mu. Nah, kalau di sampel itu S, di sini tuh sigma, gitu ya. Oke, untuk sampel acak 75, berarti N-nya adalah 75. Nah, ini sebenarnya N-nya lebih besar sama dengan 30 nih, gitu ya. N-nya lebih besar sama dengan 30. Nah, ini lumayan data yang lumayan banyak gitu ya. Nah, maka kita putuskan ini pakai Z ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama itu ditanya peluang kalau rata-rata genggaman sampel alias X barnya itu lebih besar daripada lebih besar dari 109 dan lebih kecil daripada 112. Berarti begini nih. Nah, lebih kecil daripada X bar, lebih kecil daripada 112. Nah, yang kedua itu adalah P X bar lebih besar daripada 111. Nah, ya sudah. Berarti kita harus konversi dulu nih. Kita harus konversi dulu ke bentuk Z-nya, ke nilai Z-nya. Ya sudah, berarti untuk yang X bar-nya sama dengan 109, berarti nilai Z-nya adalah X bar kurang rumusnya ini ya, rumusnya saya tulis di sini aja. X bar kurang mu per sigma per akar N. Oke, berarti di sini X bar dia adalah 109 kurang 110 per
per 10 per akar 75 gitu ya. Per akar 75. Nah, kira-kira berapa nih gitu ya. Ya sudah, tinggal langsung kita hitung aja pakai kalkulator gitu ya. Berapa tuh? Minus 1 per 10 per akar 75. Jawabannya adalah minus 0,86 ya, atau 0,87 gitu ya, minus 0,87. Terus kemudian untuk X barnya sebesar 112, maka nilai Z-nya adalah 112 kurang 110 per 10 per akar 75. Maka nilai Z-nya adalah ini tinggal kita hitung aja berapa ya jawabannya. Jawabannya adalah akar 3 yang sebesar 1,73. Nah, sekalian nih untuk yang 111, X barnya 111, berarti nilai Z-nya adalah 111 kurang 110 per 10 per akar 75. Berarti nilai Z-nya adalah ini kalau misalkan ini harusnya ini versi plus 0,87 ya, 0,87. Ini hasilnya tuh 0,86667 gitu ya. Nah, cuman di sini saya pakainya 0,87 aja gitu ya. 0,86 berapa gitu ya, saya lupa tadi. Nah, berarti ini minus 0,87 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 1,73. Nah, kalau yang ini P, Z lebih besar daripada 0,87. Nah, ini coba saya pakai, langsung saya kasih tabelnya aja. Ada yang nah, ini coba lagi nih untuk baca tabelnya. Nah, ini mau pakai tabel yang mana? Mau pakai tabel yang atas ini atau mau pakai yang ini? Kira-kira kalau mau nyoba. Di atas ngobrol nggak itu di atas? Itu sama aja kan, Bang? Iya, sama kayak tadi. Karena ini cuma ngitung peluang daripada kan gitu, probabilitas gitu. Nah, yang lebih besar daripada 0,87 atau yang ini, kira-kira mau pakai mana? Mau pakai yang atas atau mau pakai yang bawah? Terserah nih kalau mau coba. Yang atas kayaknya lebih lengkap. Yang atas aja ya udah. Silakan. Ini pakai 1,73 nih sama 0,87 sudah ada lah. Cukup. Coba kalau mau coba dulu. Yang 0,87 tuh 0,1922. Ya, intinya tuh nomor 1 sama nomor 2 peluangnya berapa? Dicoba dulu aja. Nah, coba dulu. Oke. Gimana? Sudah ketemu? Bentar. Ini saya kecilin dikit deh. Nah, ini berarti kalau kita ini set, makanya biasanya kalau saya kerjain begini itu pasti saya pakai gambar grafik nih. Jarang saya kalau nggak gambar grafik. Ini minus 0,87 di sini, minus 0,87. Terus habis itu di sini sama satu lagi adalah 1,73. Nah, kalau ini saya biasa, kalau ini ya sebenarnya kalau mau
pakai yang ini boleh gitu ya, bebas sebenarnya. Nah intinya tuh nanti yang ditanya yang mana, intinya tuh yang ditanya tuh yang bagian tengah sini gitu. Nah ini kalau dari ini kayak lebih enak pakai ini gitu ya, tapi kalau nanti tinggal ini ya mau nggak bisa milih ya. Nah ini tuh bentar. Ini tuh untuk yang di sini berarti 0,87 sama 1,73. 0,87 yang 0,37 yang ini ya, yang ini tuh 0,3078. Nah yang ini tuh berarti 1,73 tuh berarti 1,73 tuh berarti 0,4582. 0,4582. Ya udah tinggal berarti 0,3078 tambah 0,4582. Berapa dah tuh? 0,3078 tambah 0,4582. Jawabannya adalah 0,7766. 0,7760. Nah, yang ini kalau kita bikin set. Nah, sekarang ini tengahnya 0, jangan lupa. Terus habis itu di sini 0,87 nih. Nah, yang diminta adalah daerah yang sini, gitu ya. Nah, berarti kalau kita pakai yang ini, berarti jadinya yang kita punya 0,3708 itu adalah yang ini. 0,3708. Ada ya, 0,3078. Berarti untuk yang ini 0,3078. Nah, berarti untuk yang oranye ini itu adalah nilainya adalah sebesar 0,5 kurang 0,3078. Nah, berapa tuh? 0,5 dikurang 0,3078. Jawabannya adalah 0,1922. Gitu ya. 0,1922. Nah, ini kalau di BMP jawabannya 0,765 ya, sosok lah ya. Yang ini kalau di BMP jawabannya 0,193. Ya, sosok lah, beda 0,001 nggak apa-apa. Atau pakai tabel jet yang atas itu, Kenapa? berarti apa namanya tuh hasil dari tabel jet 1,73 dikurangin 0,87 kayak gitu. Coba nih gini, kalau pakai tabel yang atas ini berarti kalau semisal kita punya di sini set, set ini 0, terus habis itu misalkan ini 0, minus 0,87. Nah, kalau kita mau pakai minus 0,87 tuh berarti pakai tabel yang ini, berarti minus 0,87 itu adalah 0,1922. Itu yang di sini nih, 0,1922. Terus kalau mau pakai 1,73 yang di sini nih, 1,73 di sini. Kalau mau pakai tabel ini 1,73 itu punya yang di sini nih. Set 0,0418. Nah, pertanyaannya adalah yang warna hijau ini berapa? Coba ngitungnya gimana gitu aja. Oh, kalau yang 1,73 itu Pak, bukan dari yang apa namanya tuh, dari sisi kiri ke 1,7. Iya, karena iya, kenapa kok bisa gitu? Karena gini, kan inget, kan dia simetris kan? Dia kan simetris nih. Artinya berarti kalau misalkan you punya gambar grafik yang seperti ini, kemudian misalkan tadi yang kita tahu bahwasanya 0,78 tuh yang 1,73 itu kita punya ini doang ya. Benar nggak? Nah, ini tuh kan yang 0,0418. Nah, kalau semisal simetris, berarti kalau misalkan ini simetris kan berarti 1,73. Nah, berarti
Yang 0,0418 tuh yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini kan? Iya, kayak gitu. Oh, saya kira tuh dari jarak apa namanya tuh minus hingga sampai 1,73 bukan gitu. Enggak, kalau misalkan kalau mau pakai kayak gitu, nanti gambar grafiknya beda lagi. Kalau you mau pakai yang kayak gitu bisa ada. Dia tuh nanti gambar grafiknya tuh nanti di atasnya begini. Jadi tuh ini luas di kurva distribusi normal ya. Dari 0 sampai dari minus infinite sampai z yang plus. Gitu sampai z yang plus. Ada. Tapi nanti nilainya nggak kayak gini. Ada kayak gitu. Ada kok, ada bisa dipakai gitu. Ada yang misalnya minus 1,73. Nanti tuh ada yang tabelnya tuh begini arsirannya. Ada. Nah, kalau kayak gini, ini tuh nanti jawabannya adalah 0,5418 pasti. Pasti 0,5418. Gitu ya. Sorry, ntar. Bukan 0,5448 sih. Berapa tadi? 1,73 misalkan tadi 0,9825 0,9582 pasti begitu, pasti nanti di situ pasti kalau yang pakai dari kiri ke kanan kayak gitu tuh dari sini sampai sini itu pasti kumulatif dia nilainya sampai 1. Iya, gitu. Wah, di dompet tuh ada yang pakai 1 gitu. Iya, pakai 1 ada yang kayak gini, dia ujungnya 1. Nah, jadi kalau misalkan mau pakai yang di BMP, saya mau buka tapi takutnya malah nggak ada di model keberapa sih? Tahu nggak? Ini contohnya ada di model 7 di 713 ya. Enggak, maksudnya untuk ini apa namanya? Tabelnya. Oh, Iya, kalau tabelnya kalau saya tabel tabel kayak ini gini. di sini tuh dari apa namanya tuh? Dari luas 0 ke Z. Oh, pakai yang tipe kedua ini ya. Iya. Nah, kalau Soalnya kan pakai yang contoh ini tuh ya udah rata-rata 0,3 tuh. pakai yang orientasi. Jadi kalau pakai yang ini ya berarti nanti di sini yang 0,87 tuh yang ini, yang 0,3078 tuh daerah yang ini nih. Jadi daerah itu doang tuh yang 0,378. 0,3078 tuh yang ini doang. Jadi nggak usah bingung sebenarnya, nggak usah bingung, nggak usah takut kalau tabelnya beda, gambar diagramnya beda. Yang penting ikutin aja daerah arsinya gitu. Nah ini nih kalau dilanjutin nih, saya tanya deh, yang hijau ini gimana kira-kira ngitungnya? Apa? 1 kurang 0,1922 kurang 0,0418. Itu jawabannya. 1 kurang 1 kurang 0,1922 kurang 0,0418. Jawabannya 0,766. Ya ini sorry nih 0,766 ya. Nah, 0,766. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Nah, jadi kalau secara rumus peluang gitu ya, kan rumus peluang itu kan ada ininya ya. Nah, maka sebenarnya tuh P di antara Z ini itu bisa kita tulis 1 kurang P Z lebih kecil minus 0,87 gitu ya. Jadi tuh yang ini nih kalau misalkan mau ditulis rumus sendiri tuh ya, misalkan yang ini yang bawah ini nih, yang hijau ini, kalau misalkan kita mau tuangkan ke rumus, berarti nilai daripada yang ada di sini nih, ya, yang ada di sini yang dikotakin ini, itu nilainya sama yang ini. 1 kurang P
Z lebih kecil 0 minus 0,87 dikurang dengan P lebih Z lebih besar daripada 1,73. Nilainya pasti sama. Gitu. Jadi ini sama itu nilai sama. Kayak gitu. Soalnya kebanyakan soal tuh kayak yang seperti kayak di bawah gitu, sedangkan tabel yang ditampilkan tuh dari apa namanya itu dari 0. Ya, tahu. gitu. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada apa namanya. Ya, kalau udah tahu begini maksudnya ya kan ya udahlah, nggak usah bingung gitu. Sebenarnya udah tercerahkan gitu ya lah ya. Daripada nggak ngerti sama sekali kan, bingung kan, lu ini kok dapet ini dari mana gitu. Jadi kurang lebih seperti ini cara ngerjainnya. Bebas, nggak ada aturannya. Kalau semisal nih kita mau pakai tabel yang tadi di atas, terus kita mau rubah jadi pakai begini, ya boleh sebenarnya, tinggal otak-atik aja. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Cara yang ini lebih jelas daripada yang ku tahu dari itu web sih. Lu masa iya ta? Nah, gara-gara Iya kan, cuman, Bang? jangan cuma PPT doang ya? Iya. Scroll doang. Enggak, saya emang dari dulu ini kan semenjak waktu pas zaman Covid udah punya. Kalau zaman Covid kan ngajar nggak enak, apa sih PPT cuman kayak gini-gini doang. Wah, ngantuk Bang. Karena kalau cuma PPT doang mah nggak usah ribet-ribet jelasin, suruh baca aja sendiri. Nah itu. Aku tiap ikut tuh jadi ngangong-ngangong gitu loh. Ya, jadi tuh kayak gini tuh berasa kayak kita lagi ngeliatin ngeliatin versi kita kalau anggap aja guru kalau ngajar di sekolah atau dosen ngajar di depan kelas pakai whiteboard, tapi ini versi virtual gitu kan. Betul. Yang kita inginkan sebenarnya itu kayak gitu. Ya cuman ya gimana ya, kadang kan nggak tahu ya tutor, kadang apa sih namanya, entah gaptek atau mungkin apa atau ribet gitu. Karena kan kalau saya kan emang karena kan saya butuh, karena kan emang sekaligus ya kan, saya kan bahas soal. Kalau nggak bahas soal cuma nyampein materi doang mah ngapain? Betul. Gitu. Ya kadang-kadang kan orang yang paham itu nggak bisa jelasin juga sih. Iya. Atau kurang lah. Makanya jadi kan bingung gitu misalnya apa namanya? Sebenarnya dia paham, cuman dia nggak bisa ngejelasin ke orang lain gitu maksudnya. Ya emang ada, pasti ada. Karena tuh dia ngertinya cuma khusus buat dia sendiri gitu loh. Iya. Ya ada. Oke, ini yang berikutnya tuh juga sama kurang lebih. Nah, cuman ini dia apa sih namanya, dia kayak yang di nomor 7.2 ini dia kayak cuman ngetes apa namanya, upper bound sama lower boundnya aja gitu. Jadi nanti karena di sini dia pakai nilai T nih, pakai nilai T. Jadi langsung pakai distribusi nilai T aja. Nanti pakai tabel T. Nah, cara baca tabel T itu ada lagi nanti. Ntar dulu saya buka dulu tabel T deh, contoh. Ada nggak ya saya tabel T itu saya juga punya ada ini. Tabel T itu biasanya saya bentar. Oke, kayak misalnya nih, ini ada one tail, ada two tail kan, segala macam. Ini kalau probabilitas yang ini, nah nanti nilai T itu bacanya ada DF, degree of freedom, derajat kebebasan. Biasanya ini ada pakai yang istilahnya pakai DF, ada yang pakai V gitu ya, tergantung sama textbooknya gitu ya. Biasanya saya pakai DF. Kalau dulu saya belajar tuh pakai DF, degree of freedom. Dan nanti ini ada one tail sama two tail inilah nanti bakal berfungsi kalau kita uji hipotesis.
Karena nanti untuk uji hipotesis itu nanti akan ada one tail, ada two tail. Kayak gitu. Itu aja sih. Ada yang ditanya dulu nggak? Kalau emang nggak ada, mungkin kita akhiri Gimana, Pak? biasa. Saya mau, udah malam, saya mau ada urusan. Kayak atau kalau emang misalkan nanti mau lanjut juga nggak apa-apa. Kalau emang mau lanjut nanti jam 10 apa jam berapa gitu, sampai jam setengah 11 sampai besok gitu kan. Mau silakan kalau emang mau. Bisa Bang sampai subuh, Bang. Wede, boleh, udah gampang nanti deh. Oke, kalau statistik. kalau gitu mungkin kita lanjut nanti atau minggu depan lah ya. Nanti tinggal atau atur aja. Dengan begitu saya akhiri dulu untuk kelas kali ini. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.